Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang, Bu. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Bersemangat dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang suka nggak berangkat atau sama sama anak? Ada yang berangkat. Tapi kalian ada masih ya, masih semangat. Dapat ini ya, dapat jajan ya MBG dari ibu sebelumnya. Iya, Bu. Sekarang sebelum masuk ke materi ini mau tanya, apa yang terjadi misalnya dalam sebuah organisasi itu berpacu hanya pada satu ide saja. Apakah organisasi itu akan berjalan dengan lancar atau tidak anak-anak? Tidak. Berarti tetap harus butuh ide-ide dari yang lain ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang membudayakan musyawarah. Next ya. Kiri bawah. Tujuan pembelajarannya untuk apa nih? Peserta didik mampu menjelaskan pengertian musyawarah menurut ajaran Islam. Peserta didik mampu menyampaikan dalil Al-Quran dan hadis tentang musyawarah. Kemudian peserta didik dapat mampu menjelaskan manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada dari musyawarah. Coba bisa dibacakan. Musyawarah merupakan proses bermufakat atau saling bertukar pendapat di antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari keputusan terbaik berdasarkan nilai syariat, akal sehat, dan kemaslahatan bersama. Ya, betul sekali. Jadi musyawarah ini suatu kesepakatan atau suatu persepakat ya untuk mencapai tujuan bersama demi kemaslahatan semua umat. Intinya ada dalil musyawarah. Nanti Ibu akan baca, nanti anak-anak menirukan ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bisa dibacakan artinya. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima ada mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, di sini sudah tertera ya anak-anak bahwa itu musyawarah itu sangat dianjurkan oleh Allah. Di surat Asy-Syura. Ya. Terus ada manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, bisa dibacakan Mas Zidan. Manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mempererat persatuan dan persaudaraan. 2. Mencegah terjadinya konflik dan perpecahan. 3. Melatih sikap demokratis dan tanggung jawab. 4. Menimbulkan rasa percaya diri. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat kelas ini dong. Ini sudah ada gitu, sudah dibacakan ya. Yang pertama itu mempererat persatuan dan persaudaraan. Karena dengan musyawarah ini, jadi misalnya di satu tidak kenal, dengan adanya musyawarah itu kan jadinya jadi saling mengenal, jadi menambah persaudaraan. Dan yang kedua ada mencegah terjadinya konflik dan perpecahan. Dengan musyawarah juga, jadi itu mencegah konflik ya dan perpecahan. Karena itu dengan musyawarah itu menganggap bahwa semua orang itu punya hak yang sama untuk didengarkan. Kemudian ada melatih sikap demokratis dan tanggung jawab. Mengapa sih melatih sikap demokratis?
siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara, sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Tadi di minum beras ini kan ada pemilihan ketua beras kok ya. Nilainya itu kan yang bagus itu 20, yang ada 10 menit. 10 aneh. Jadi kan otomatis yang mana bagus itu adalah contoh persoalan kecil di dalam kertas. Next ya. Nah, sekarang sudah waktunya kalian berdiskusi anak-anak. Ini adalah langkah-langkah diskusi. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 ya. Kemudian siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Nanti ibu sudah sediakan, nanti akan ibu bagi. Kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan. Oke, ibu bagi dulu ya. Ya, Bu. 1 detik. Cukup tidak? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Ada kesusahan nggak mas? Enggak ada. Nggak ada. Aman berarti. Aman sekali. Diskusi semua ya, jangan. Sudah semua, jangan itu. Gimana ya? Ada kesusahan nggak? Yang mau maju siapa ini? Yuk sumit aja biar adil. Perkenalan nama, terus dari kelompok berapa gitu. Iya. Nama saya Kelompok 2. Status. Iya, dibaca. Kasusnya bagian tugas kerja bakti. Di sebuah desa akan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sebagian warga ingin membersihkan jalan utama terlebih dahulu, sementara yang lain mengusulkan membersihkan saluran air karena sering menyebabkan banjir. Kemudian terjadi perselisihan antar warga. Pertanyaannya, mengapa diperlukan musyawarah dalam kasus tersebut? Karena terdapat perbedaan pendapat mengenai prioritas pekerjaan. Kemudian sikap apa yang harus dimiliki peserta musyawarah? Yaitu sikap yang harus dimiliki yang pertama saling menghargai, mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian keputusan seperti apa yang sebaiknya dihasilkan? Keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama, misalnya membersihkan saluran air terlebih dahulu, kemudian jalan utama. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2. Ya, nanti hadiahnya itu oh ya besok
dengan studi kasus pemilihan ketua kelas. Di kelas 11 akan diadakan pemilihan ketua kelas yang baru. Sebagian siswa menginginkan pemilihan langsung melalui voting, sedangkan sebagian lainnya mengusulkan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara siswa. Nah, pertanyaannya, apa masalah yang terjadi dalam kasus tersebut? Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut sesuai prinsip musyawarah? Yang ketiga, apa manfaat musyawarah dalam kasus tersebut? Nah, jawabannya yaitu yang pertama, terjadi perbedaan pendapat mengenai cara memilih ketua kelas. Yang kedua, seluruh siswa berdiskusi dengan tertib, mendengarkan pendapat masing-masing, lalu mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama. Yang terakhir yaitu musyawarah dapat menjaga persatuan kelas, menghindari konflik dan siswa bersama. Terima kasih. Masuk dulu buat kelompok 1. Gimana ini tadi diskusinya anak-anak? Gimana diskusinya? Seru. Berarti udah pada paham ya? Ya. Musyawarah itu apa? Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Gitu ya. Terus ada kesimpulan, kita baca bareng-bareng yuk anak-anak. Musyawarah merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai solusi dan mengambil keputusan bersama melalui tukar pendapat yang dilandasi saling menghormati. Musyawarah bertujuan mencapai mufakat, mewujudkan kemaslahatan, serta menjaga persatuan dan keharmonisan dalam kehidupan. Sebelum Ibu tutup, hari ini dapat materi apa? Hari ini dapat hal baru apa? Musyawarah. Berarti untuk lama kedepannya anak-anak bisa menerapkan musyawarah ya dalam entah itu dalam organisasi atau di dalam kelas gitu. Ibu akan memberikan motivasi. Berilah sedikit ruang untuk seseorang menyampaikan ide atau gagasannya. Oke. Oke, untuk selanjutnya itu materi selanjutnya berperilaku sikap adil dan jujur. Untuk tugasnya nanti Ibu akan bagi LKPD ya anak-anak. Nanti ketua kelasnya ini Mas Zidal nanti dibagi di fotokopi ya. Ya, Ibu tutup ya. Ya, Ibu tutup ya. Ya.